Putri Atawah. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Arab. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang positif dan negatifnya asuransi syariah dan konvensional serta kendala asuransi di Indonesia. Jadi pada dasarnya saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan produk asuransi konvensional dan syariah. Asuransi konvensional yang digunakan mayoritas masyarakat di Indonesia bukan merupakan asuransi yang dikenal para pendahulu dari kalangan ahli fikih. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang asuransi non-syariah atau asuransi konvensional, hasil kerja ilmu dan ijtihad dari mereka. Beberapa di antaranya bisa Anda lihat dari uraian berikut ini. Terdapat taurir atau gharar di dalam transaksi asuransi konvensional. Ketidakpastian dalam transaksi, di mana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhir periode asuransi. Terdapat riba atau syubhat riba. Dalam beberapa produk riba terlihat jelas saat seseorang yang memberi polis asuransi membayar sejumlah dana atau premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak di masa depan. Namun bisa saja dia tidak mendapatkannya karena hakikat transaksi tukar menukar uang dengan tambahan dari uang yang dibayarkan merupakan unsur transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam asuransi konvensional, salah satu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan, ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan. Tetapi jika dia tidak, maka ia tidak akan mendapatkan apapun. Dari ketiga hal di atas, dapat dikatakan transaksi asuransi konvensional belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fikih Islam, sehingga asuransi syariah dengan fikih tahunnya dapat diterima masyarakat dan berkembang cukup pesat beberapa akhir tahun ini. Disadari atau tidak, sedikit demi sedikit masyarakat serta terasa menemukan kembali fitrahnya, kembali kepada sistem dan ajaran Islam yang diajarkan agama. Makin banyaknya masyarakat yang memilih produk asuransi syariah, sebagian besar dilandasi berbagai faktor. Ada 6 alasan utama asuransi syariah lebih cocok untuk muslim. Secara umum, semua produk asuransi mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan hidup menjadi lebih baik di masa depan, sehingga seseorang akan bingung dalam menentukan produk asuransi mana yang seharusnya dengan kebutuhannya. Namun demikian, setidaknya ada 6 alasan mengapa seseorang lebih memilih asuransi syariah daripada asuransi konvensional. Yang pertama, yaitu asuransi syariah diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawasan Syariah. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawasan Syariah yang mengawasi seluruh produk yang dipasarkan, termasuk pengelolaan dana investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, sehingga nasabah lebih yakin memilih asuransi syariah sebagai proteksi diri mereka. Dewan Pengawas Syariah akan memberikan sanksi bagi perusahaan asuransi yang menjalankan prosesnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawasan Syariahnya. Yang kedua, sistem yang dijalankan asuransi syariah adalah tolong-menolong sehingga terasa lebih adil. Masyarakat lebih nyaman menggunakan asuransi syariah karena mempunyai sistem yang lebih adil dan meringankan beban, yaitu sistem tolong-menolong dengan konsep sistem donasi atau hibah. Dalam konsep asuransi syariah, nasabah dapat mendonasikan sebagai atau seluruh kontribusinya untuk orang lain atau nasabah lain yang mengalami musibah. Perusahaan asuransi akan mengelola dana tersebut untuk dihibahkan kepada nasabah yang mengalami musibah. Jika dalam asuransi konvensional, perusahaan adalah pemilik dana premi nasabahnya, maka dalam asuransi syariah, perusahaan asuransi ditugaskan hanya mengelola dana hibah untuk nasabah yang membutuhkan. Jadi, dengan ikut program asuransi syariah, peserta yang satu dengan peserta lainnya saling berhubungan dan saling tolong-menolong jika peserta lain mendapatkan sebuah masalah hidup. Hal ini tidak ada dalam asuransi konvensional karena sistemnya berdasarkan jual beli. Yang ketiga, jika dipelajari lebih dalam, konsep asuransi syariah jauh lebih rinci. Coba secara detail produk dan akad dalam asuransi syariah. Semua proses dalam asuransi syariah lebih lengkap dan jelas.
konsumen memilih produk yang memberikan jaminan dengan jelas proses atau tata cara yang dijalankan produk tersebut. Berikut ini detail penjelasan tentang konsep asuransi syariah tersebut. Dalam akad akan tertuang secara jelas manfaat dan risiko asuransi syariah. Asuransi syariah lebih jelas untung ruginya. Saat memutuskan mengambil produk nasabah akan dijelaskan untung ruginya asuransi syariah sehingga akan siap menghadapi resikonya. Lebih detail, transparan, dan jelas konsepnya. Asuransi syariah tidak memiliki niat mengambil keuntungan besar bagi perusahaan asuransi maupun bagi salah satu pihak. Asuransi syariah menghindari riba saat menjalankannya. Semua akan dipikirkan bersama untuk keuntungan semua pihak dengan berasaskan tolong-menolong. Lebih mudah dalam memahami produk dari persepsi nasabah maupun perusahaan asuransi. Asuransi syariah selalu berusaha tidak menimbulkan perdebatan atau memancing permusuhan antara semua pihak, baik perusahaan asuransi maupun nasabah. Sebab tugas perusahaan asuransi syariah adalah menyimpan dan mengelola dana, bukan semata mendapatkan keuntungan. Hal ini bertujuan demi kebaikan nasabah maupun perusahaan asuransi. Yang keempat, ada dana asuransi syariah sepenuhnya hak peserta. Hal ini dapat membedakan asuransi syariah dan konvensional. Dalam asuransi konvensional, dana premi adalah keuntungan perusahaan, sedangkan dalam asuransi syariah, dana atau premi yang nasabah setorkan kepada perusahaan adalah hak nasabah. Tanpa izin nasabah, pihak perusahaan tidak mempunyai hak, apalagi sampai menggunakan untuk hal-hal yang menguntungkan perusahaan. Perusahaan asuransi syariah hanya memegang amanah sebagai pengelola dana nasabah. Yang kelima, nasabah lebih nyaman karena tidak mengenal sistem dana hangus. Disinilah kelebihan menjadi nasabah asuransi syariah. Sebagai banyak kasus dana hangus dalam asuransi konvensional, sehingga nasabah banyak yang kecewa, sehingga beralih ke syariah. Karena dalam asuransi syariah, hak nasabah tidak akan diambil perusahaan asuransi ketika tidak bisa membayar premi di tengah jalan. Saat terjadi masalah di mana nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran premi ataupun mengundurkan diri ketika kontrak belum habis, maka dana akan dikembalikan. Namun demikian hal itu tidak berlaku jika dana disetor dimaksudkan untuk tabaruk atau dana kebajikan. Biasanya nominalnya kecil untuk alokasi dana tabaruk ini. Yang keenam, ada sistem bagi hasil dalam asuransi syariah lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Sebenarnya asuransi bukan sebatas paham soal premi dan uang pertanggungan saja, seperti yang banyak dipromosikan oleh asuransi konvensional. Kita perlu mengerti dan peduli juga tentang hasil dari dana yang diputar perusahaan. Dalam asuransi syariah, nasabah akan mendapatkan edukasi yang baik karena keuntungannya akan dipublikasikan dan dibagi untuk perusahaan dan nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan presentasi yang telah disepakati bersama. Hal ini tentu lebih adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Ada untung dibagi bersama, jika tidak untung, risiko ditanggung bersama. Dengan sistem ini, dana yang dikelola dalam asuransi syariah akan terhindar dari unsur yang dilarang atau diharamkan dalam agama seperti bunga atau riba, qarar atau dana yang tidak jelas, maisir atau judi. Biasanya akad atau perjanjian dalam asuransi syariah disebut mudharabah, yaitu akad atau perjanjian kerjasama di mana peserta menyetujui untuk menyediakan modal dan dikelola di perusahaan asuransi dengan sistem bagi hasil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.